sama-sama dulu ya. Mas Azan disiapkan Mas. Tambah 7 siap gak? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa selesai. Jangan sudah siap mengikuti pelajaran pada pagi hari ini? Sudah siap? Modulnya dikeluarkan, buku tulis dan alat tulisnya disiapkan. Lihat dulu sekeliling kalian, ada sampah tidak? Sudah bersih ruangannya? Lakinya ada sampah buatan? Iya. Ada ya. Kita harus membiasakan hidup bersih karena an-nadhofatu minal iman. Menjaga kebersihan adalah sebagian dari iman. Kalau kita selalu menjaga kebersihan, berarti kita beriman kepada Allah. Karena Allah mencintai orang-orang yang selalu menjaga kebersihan. Kemarin kita materinya sampai apa, Cak? Tentang haji. Ya. Ada yang masih ingat haji itu apa? Ayo. Ziarah ke Ka'bah di bulan Dzulhijjah dengan melaksanakan syarat serta rukun haji. Coba Mas Husein, masih ingat nggak rukun haji itu apa saja? Ayo sebutkan. Ihram. Iya. Iya. Tahallul. Tertib. Tepuk tangan buat Mas Husein. Terus, kalau syarat wajib haji coba jangan Mas lagi ya, Mbak Dita, ayo. Iya, tepuk tangan buat Mbak Dita. Sekarang coba ada yang tahu nggak? Tawaf itu apa? Coba Mas Mirza, yang keras tawaf itu apa Mas? Masih ingat nggak? Melilingi Ka'bah. Sebanyak berapa kali Mas? 7 kali. Kasih tepuk tangan. Kalau apa? Sa'i Mbak. Gak tahu juga sa'i apa? Mungkin sofa dan berlari-lari kecil mengelilingi bukit sofa dan marwah sebanyak 7 kali. Kasih tepuk tangan buat Mbak Najwa. Ya, berarti masih ingat ya semuanya ya. Pelajaran yang sudah terlewat kemarin tentang haji. Sekarang kita lanjutkan ke materi tentang berkurban. Nah, masih ada apa namanya? Kaitannya dengan ibadah haji. Sama-sama dilaksanakan di bulan Dzulhijjah. Kurban. Kurban. Sebelum Ibu jelaskan kurban itu apa? Kurban. Apa itu kurban?
ibadah kurban seperti yang dikatakan tadi ya Cah ya, penyembelihan hewan kurban sebagai bukti ketaatan kepada Allah yang dilaksanakan di bulan Dzulhijjah. Nah, dengarkan baik-baik ya. Hewan yang boleh dikurbankan itu tidak semua hewan bisa. Hanya hewan tertentu yang boleh dikurbankan di antaranya. Ada apa, Cak? Sapi, kambing, domba. Sapi atau kerbau ya. Karena di daerah kita Jawa Tengah itu ada kerbau. Jadi sapi atau kerbau. Kalau umpama berapa orang? 5 orang boleh atau 7 orang. Kalau sapi atau kerbau 7 orang. Kalau kambing 1 orang. Domba juga 1 orang. Jadi tidak semua binatang bisa dikurbankan. Hanya binatang 4 kategori itu guys yang bisa dikurbankan. Dan binatang-binatang tersebut juga memiliki syarat. Masih ada syaratnya. 1, harus apa? Sehat dulu. Binatang yang sakit tidak boleh dikurban. Binatangnya harus sehat. Yang kedua, tidak cacat, baik itu telinganya sobek contohnya, atau matanya buta, atau kakinya pincang, atau ekornya putus, tidak boleh dikurbankan. Utawa binatangnya punya penyakit kulit juga tidak boleh dikurbankan. Binatangnya cacingan. Nah, jadi binatangnya mencret, tidak manusia saja yang bisa mencret, binatang bisa mencret, tidak boleh dikurbankan. Harus sehat, tidak boleh cacat. Dan yang terakhir binatangnya harus gemuk, tidak boleh kurus. Nah, korban kok binatangnya kurus, nah, nanti tidak ada dagingnya. Oke? Itu tadi ya, binatangnya apa saja dan syaratnya bagaimana. Lalu Bu, bagaimana Bu caranya kita menyembelih binatang tersebut? Cara menyembelihnya Bu Guru praktekkan deh. Nah, pinjam maknanya ya Mbak ya. Tak praktek ya. Cara menyembelih binatang, baik itu binatang kurban atau menyembelih binatang untuk kita konsumsi sendiri, tidak boleh sembarangan. 1, kita siapkan dulu alatnya. Alat untuk menyembelih. Nah, senjatanya harus tajam, tidak boleh tumpul. Yang kedua, ada Cak? Apa? Menghadap, hewannya dihadapkan ke kiblat. Jadi kepala hewannya tersebut harus menghadap kiblat. Di sebelah kiri ya Cak ya. Nah, menghadap kiblat. Kepala hewannya madhepno ke kiblat. Ya. Di tempat yang tertutup. Nah, orang di tengah banyak orang ya Cak ya, di tempat yang tertutup. Ya. Terus membaca Bismillah. Karena kita orang Islam, setiap menyembelih hewan harus membaca Bismillah. Walaupun hewan itu haram dikonsumsi, kalau kita tidak membaca Bismillah, maka hewan tersebut menjadi haram. Sudah ada senjatanya, ada hewannya. Nah, ini ya, belum begini ya, kelihatan bukan? Ini bayangkan saja ini apa? Kambing ya, kambing, domba. Nah, domba. Kita sudah siapkan hewan sama senjatanya. Diraca. Kepalanya ini di sini ya Cak ya, madep kiblat ya. Kiblat ya. Madep mulon ya. Sebelum menyembelih, kita
membaca takbir terlebih dahulu. Ecah takbirannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Senjatanya ya Cak ya. Parangnya dipegang. Ingat ya? Baca bismillah dulu. Setelah takbir baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika menyembelih hewan kurban tersebut, usahakan jangan mengangkat senjata kita. Nah, parangnya sing digawe nyembelih ojo diangkat. Karena akan menyakiti, menyiksa hewan tersebut. Begini caranya ya Cak ya. Baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Cari urutannya, sembelih. Ngok. Boleh 3 kali, tapi tidak boleh mengangkat senjata. Boleh digeser senjatanya. Nah, jangan tidak ada ya. Tapi tidak boleh diangkat. Ojo, seret gitu tidak boleh. Nanti menyiksa. Senjatanya tidak boleh diangkat. Nah, boleh digoyangkan tapi tidak boleh diangkat. Itu ya. Nah, baru sah hewan tersebut disembelih sesuai dengan tata caranya yang benar. Nah, setelah hewan disembelih, hewan kurban tersebut kita bagikan. Nah, tahu nggak cara pembagiannya? Bagaimana? 1/3 untuk yang berkurban dan keluarganya. Lalu dibagikan kepada yang berangkat. 1/3 keluarga dan yang berkurban. 1/3 kerabat dan tetangga. Sisanya untuk siapa? Fakir miskin. Jadi kalau kita berkurban, kita boleh memakan daging kurban tersebut. Ya. Lalu waktu penyembelihan hewan kurban sebaiknya dilaksanakan pada tanggal berapa saja, Bu? Apakah bebas di bulan Dzulhijjah 1 bulan full? Tidak. Ada waktunya tersendiri. Tanggal berapa, Cak? 10 sampai 13 Dzulhijjah. 11, 12, 13 dinamakan hari apa? Hari Tasrik. 4 hari di bulan Dzulhijjah mulai tanggal 10 sampai 13 adalah waktu pelaksanaan yang diperbolehkan menyembelih binatang kurban. Di luar tanggal tersebut tidak bisa dinamakan ibadah kurban. Paham ya? Dan di 4 hari tersebut orang Islam diharamkan berpuasa, tidak boleh berpuasa. Oke, nggih?
Jadi